Hai, perkenalkan nama saya Kadek Dwi Bagus Ananta Udayana, mahasiswa informatika dari Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu buku sukses terlaris sepanjang masa yang berjudul Think and Grow Rich, merupakan karangan seorang penulis yang bernama Napoleon Hill. Buku ini telah terjual puluhan juta eksemplar di seluruh dunia. Buku ini juga merupakan bestseller legendaris yang mengawali semua bestseller. Jadi banyak buku di luar sana yang merujuk buku ini. Buku ini terdiri dari 16 bab dan sekitar 390 halaman. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Saya akan membahas masing-masing per babnya. Oke, kita masuk ke bab 1. Bab 1 ini berjudul tentang rahasia kesuksesan. Nah, di dalam bab 1 ini diceritakan tentang siapa penulis buku ini? Nah, penulis buku ini bernama Napoleon Hill dan dia dulu adalah seorang penulis yang ditugaskan oleh Bapak Bob Taylor Magazine untuk menuliskan kisah hidup orang-orang sukses. Nah, salah satu orang-orang sukses ini di sini ada Theodore Roosevelt, Presiden Amerika Serikat ke-26, ada Henry Ford dan James Hill dan masih banyak lagi. Saya lihat. Oke. Terus buku ini dituliskan oleh Bapak Napoleon Hill dan sangat mempengaruhi banyak orang. Nah, salah satu yang dipengaruhi oleh Bapak Napoleon Hill ini adalah Stephen Covey. Nah, seperti yang kita tahu, Stephen Covey itu adalah seorang penulis yang menulis buku Seven Habits. Yang kita tahu buku itu sangat menginspirasi banyak orang dan buku itu bercerita tentang self improvement. Nah, di sini dikatakan juga buku ini tidak dibaca untuk loncat-loncat ya. Kalian harus runut untuk membaca buku ini dari bab 1, bab 2 dan sampai bab 16. Lalu ada quotes yang saya sangat sukai dalam bab 1 ini, yaitu kelalaian memperluas cakrawala. Oke, sehingga membuat orang-orang untuk melakukan hal-hal yang itu saja. Itu sekian untuk bab 1. Oke, selanjutnya adalah bab 2. Bab 2 ini berjudul kekuatan pikiran. Oke. Bab 2 ini diawali dengan quotes di sini. Kekayaan dan kemiskinan sama-sama berawal dari pemikiran. Nah, dari quotes tersebut kita sudah mengetahui nih isi dari bab 2 itu apa. Yaitu bagaimana kekuatan pikiran itu bisa mempengaruhi kesuksesan seseorang. Oke. Dalam bab 2 ini diceritakan banyak kisah yang mengandalkan kekuatan pikiran dan ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Yang pertama itu adalah seorang pegawai bernama Pak Barnes ya. Dia itu pegawai dari perusahaan Thomas Alva Edison dan dia bermimpi untuk menjadi rekan bisnisnya Thomas Alva Edison. Dan dia memiliki kekuatan pikiran yang sangat kuat dan akhirnya hal tersebut bisa menjadi kenyataan, menjadi rekan bisnis dari Thomas Alva Edison. Selanjutnya adalah kisah dari Pak Darby. Nah, Pak Darby ini dikatakan bahwa di lingkungan tempat tinggal Pak Darby terdapat emas yang berada di bawah tanah mereka. Nah, karena ada emas, pasti Pak Darby ingin menggalinya kan. Setelah beliau menggali hingga akhirnya tidak ada emas sama sekalipun, Pak Darby akhirnya menyerah. Oke, padahal emas tersebut tinggal 3 langkah dari tempat pemberhentian Pak Darby. Bayangkan bagaimana frustasinya seorang Pak Darby. Selanjutnya adalah kisah seorang Henry Ford ya yang berhasil menjual mesin bernama V8 ya karena memiliki hasrat yang sangat kuat. Oke, ada juga kisah Pak Darby lagi. Nah, Pak Darby ini sial banget, tapi yang sekarang dia berhasil. Dia menjadi seorang penjual asuransi jiwa. Setelah dia ditolak berkali-kali, beliau tidak menyerah dan akhirnya beliau mendapatkan seorang klien yang bisa membelikan asuransi jiwa beliau dan akhirnya beliau menjadi seorang yang sukses. Jadi dapat disimpulkan pada bab 2 ini adalah salah satu kelemahan terbesar manusia adalah keakraban manusia dengan kata mustahil. Selanjutnya kita ke bab 3. Bab 3 ini berjudul hasrat, titik awal dari semua pencapaian. Oke. Di sini seperti biasa diawali quotes dengan apapun yang bisa dibayangkan dan diyakini pasti bisa diraih. Oke. Seperti biasa di dalam setiap bab ada cerita-cerita yang disampaikan dan dalam bab ini ada 2 cerita yang saya sangat kagumi. Yang pertama adalah seorang pejuang besar yang memiliki tekad agar dia menang, dia bakar kapal layarnya. Jadi ketika beliau datang dengan kapal layarnya, agar dia memiliki hasrat yang sangat kuat untuk menang, dia bakar kapal layarnya tersebut, kapal layarnya beliau.
Dan kedua adalah seorang anak kecil, ya, seorang anak kecil yang didiagnosis didiagnosis tidak bisa mendengar dari kecil, dan karena hasratnya sangat kuat dan hasrat orang tuanya, beliau bisa memproduksi alat bantu dengar, sehingga beliau juga membantu produksi alat bantu dengar tersebut diproduksi secara massal dan bisa membantu banyak orang. Jadi ada 6, di sini ada disimpulkan ada 6 cara mengubah hasrat menjadi kenyataan. Yang pertama adalah tentukan jumlah uang yang Anda miliki, ya. Yang kedua adalah tentukan apa yang Anda usulkan sebagai imbalannya. Yang ketiga adalah tentukan tanggal pasti kapan Anda mendapatkan uang tersebut. Dan yang keempat adalah tetapkan rencana kalian untuk memperoleh hal tersebut. Yang kelima adalah tuliskan pernyataan berapa jumlah uang, berapa batas waktu, dan apa yang sebagai imbalannya dalam deskripsi rencana. Dan terakhir adalah baca pernyataan tersebut 2 kali sehari. Oke, selanjutnya dalam bab 4. Nah, bab ini adalah berjudul meyakini kemampuan diri sendiri. Oke, diawali dengan quotes, satu-satunya batasan pada pikiran adalah batasan yang kita akui. Oke, sangat dalam ya maknanya. Oke, di sini diawali dengan penjelasan emosi yang bisa memberikan getaran ide kepada diri manusia. Juga ada teori tentang kesadaran dan ketidaksadaran, dan bagaimana pikiran bawah sadar kita bisa mempengaruhi tindakan kita. Semakin negatif pikiran alam bawah sadar kita, maka semakin negatif juga tindakan kita. Bahkan jika hal tersebut menjadi sering-sering terjadi, maka hal tersebut menjadi kebiasaan yang akan kita lakukan. Oke, jadi keyakinan itu adalah apa? Ramuan abadi, obat penawar kegagalan, dan satu-satunya jalan untuk mendapatkan kecerdasan yang tak terbatas. Bahkan sebenarnya organisasi yang sangat besar seperti Amazon, Microsoft, dan sebagainya itu adalah diawali dengan pemikiran satu orang, seperti itu. Jadi ada rumus percaya diri seperti pelihara terus hasrat, mengetahui diri mampu mewujudkan, dan menyadari bahwa jabatan dan kekayaan itu tidak bertahan. Selanjutnya adalah bab 5, yaitu autosugesti. Ya, seperti biasa diawali dengan quotes, orang yang mudah menyerah tidak akan pernah menjadi pemenang, dan pemenang tidak akan pernah menyerah. Nah, autosugesti, apa sih autosugesti? Mungkin beberapa dari kalian ini belum tahu autosugesti ya. Autosugesti seperti bagaimana pikiran sadar kita mempengaruhi pikiran bawah sadar kita. Jadi ketika kita berpikir baik, maka pikiran bawah sadar kita juga baik. Ketika buruk, maka pikiran bawah sadar kita juga buruk. Jadi autosugesti itu seperti lahan di pikiran bawah sadar kita yang harus ditaburi benih-benih pikiran positif sehingga ide-ide destruktif itu tidak akan muncul. Dan autosugesti itu dipengaruhi oleh seberapa kuat konsentrasi kita akan hasrat yang kita miliki sehingga timbullah semangat yang membara. Mungkin sekian aja. Oke, selanjutnya adalah bab 6. Bab 6 ini berjudul pengetahuan khusus. Oke. Di sini juga ada quotes, yaitu adalah semua hambatan, semua kegagalan, dan semua kepiluan membawa benih keuntungan yang setara atau bahkan lebih besar. Oke. Sebelumnya secara dasar pengetahuan itu ada 2 ya, ada pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Bahkan orang berpendidikan itu tidak harus memiliki banyak pengetahuan umum dan pengetahuan khusus. Orang berpendidikan adalah orang yang bisa mengaplikasikan pengetahuan yang ia miliki untuk mendapatkan manfaat ke dirinya tersebut. Jadi tanpa merendahkan orang lain, begitu. Oke, jadi orang yang memiliki pengetahuan itu sangat penting ya. Maksudnya pengetahuan itu sangat penting ketika kita tahu cara menggunakannya. Oke, jadi kalau kalian belum tahu, pengetahuan khusus itu seperti soft skill yang kita dapatkan dalam organisasi atau sebagainya. Bahkan dalam interview kerja ya, ARD itu mengatakan bahwa orang yang mendapatkan pengetahuan khusus itu peluang diterima lebih tinggi. Kenapa? Karena orang yang memiliki pengetahuan khusus pasti terbukti bahwa orang tersebut lebih niat karena mendapatkan pengetahuan khusus. Mungkin itu aja untuk bab. Oke, selanjutnya kita ke bab 7. Bab 7 ini berjudul imajinasi bengkel pikiran. Nah, apa sih? Nah, di sini ada quotes-nya. Kebahagiaan didapat dari melakukan, bukan sekadar memiliki. Apa artinya? Oke, katanya nih ya, kita pasti bisa mewujudkan apapun yang kita imajinasikan. Oke, ide itu adalah imajinasi. Betapapun sederhananya, itu sangat berharga.
Jadi imajinasi itu seperti otot yang ada dalam tubuh kita. Semakin kita sering latih, semakin kita gunakan, maka imajinasi tersebut akan berkembang. Jadi imajinasi itu kekuatan tak berwujud yang bisa memberikan banyak kekuatan, banyak manfaat daripada otak fisik yang melahirkan imajinasi tersebut. Jadi selagi kalian memiliki imajinasi positif, wujudkanlah dengan bentuk konkretnya. Oke, selanjutnya adalah bab 8. Bab 8 ini berjudul perencanaan terorganisasi. Nah, diawali dengan quotes, katakan pada dunia apa yang hendak Anda lakukan, tapi pertama-tama tunjukkanlah hal itu. Oke. Untuk bab 8 ini lumayan sangat banyak ya, maksudnya halamannya paling banyak di antara bab-bab lain. Secara keseluruhan sih bab 8 ini menceritakan tentang bagaimana sih menjadi seorang pemimpin, bagaimana cara merencanakan suatu hal dengan matang, dan masih banyak lagi. Jadi juga dijelaskan tentang apa saja sih karakteristik seorang pemimpin, apa saja sih penyebab kegagalan dalam kepemimpinan, bahkan sampai tips-tips melamar pekerjaan, cara menuliskan diri di resume, dan cara mendapatkan posisi yang diinginkan. Nah, secara keseluruhan sih pada bab ini itu menjelaskan bahwa sukses itu tidak memerlukan penjelasan, tetapi kegagalan juga tidak memerlukan alasan. Nah, ketika kalian merencanakan suatu hal, jika gagal, buatlah rencana baru. Jika gagal, buatlah rencana baru lagi sampai kalian mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Jangan pernah menyerah. Itu saja. Oke, selanjutnya bab 9. Bab 9 ini berjudul keputusan. Nah, diawali dengan quotes, kesombongan adalah kabut yang menyelubungi karakter sejati seseorang sampai ia pun tak bisa mengenalinya. Hal itu memperlemah kemampuannya sekaligus memperkuat kelemahannya. Nah, pada bab keputusan ini diawali dengan cerita kemerdekaan negara Amerika, di mana 56 orang mengadu nasib untuk menandatangani dokumen atau dia bisa dibawa ke menara gantungan. Nah, ke-56 orang ini awalnya terdiri dari 3 orang yang mulai hati yang tergugah untuk menolak tentara Inggris yang sedang menjajah negara Amerika. Mereka mulai tidak suka menunjukkan emosinya, mulai membentuk kelompok, maksudnya tidak dari individu, kebencian individu, melainkan menjadi kebencian kelompok, semakin besar kelompoknya. Dan akhirnya terbentuklah 56 orang ini yang menandatangani dokumen kemerdekaan. Dan intinya pada bab ini adalah jika Anda membiarkan diri Anda terombang-ambing terlalu lama dalam opini, kan tentu kalian pasti memiliki banyak opini dalam pikiran kalian. Nah, pasti hal tersebut akan membuat ragu dalam membentuk keputusan. Nah, Anda tidak akan berhasil dalam hal apapun jika Anda terlalu banyak opini dalam pikiran Anda. Jadi mereka yang terbiasa membuat keputusan pasti tahu betul apa yang mereka inginkan, dan pada umumnya pasti mereka akan mendapatkannya. Selanjutnya pada bab 10 yaitu berjudul kegigihan, di mana upaya berkelanjutan untuk membangkitkan keyakinan kita. Nah, diawali dengan quotes, tidak ada orang yang mencapai kesuksesan besar tanpa pengorbanan pribadi. Oke, sejujurnya pada bab ini sih lebih dijelaskan tentang landasan-landasan kegigihan, cara mengembangkan kegigihan kita, cara mengatasi kesulitan yang kita hadapi, dan masih banyak lagi. Jadi dapat disimpulkan pada bab ini adalah ketekunan atau kegigihan itu adalah faktor penting dalam proses mengubah kemauan kita atau keinginan kita menjadi uang yang setara. Nah, dasar dari ketekunan ini atau kegigihan ini adalah kemauan kita. Nah, biasanya kita sering menemukan orang-orang ataupun diri kita sendiri sering kali menolak resiko dalam bisnis ataupun dalam hal apapun karena mereka takut akan kritik yang mereka hadapi jika mereka gagal. Nah, dalam kasus ini dipastikan orang tersebut memiliki rasa takut akan kritik yang jauh lebih besar daripada keinginan untuk sukses. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah bab 11. Bab 11 ini berjudul kekuatan mastermind. Nah, diawali dengan quotes, tangga kesuksesan tidak pernah penuh di puncak. Kenapa artinya sih? Di bab ini lebih dijelaskan tentang bagaimana sih kekuatan tim itu bisa membantu
membantu kita dalam melakukan suatu hal. Ibaratnya seperti otak itu bagaikan baterai. Nah, jika kita menggabungkan banyak baterai, bayangkan seberapa efisienkah tingkat kegiatan kita. Sebenarnya karena tidak ada individu yang memiliki kekuatan besar tanpa tim yang dimilikinya. Siapapun dapat memperoleh keuntungan besar jika adanya kerjasama dengan tim-tim yang lainnya. Lalu diceritakan juga tentang Bapak Henry Ford yang dulunya tidak memiliki apa-apa, tapi ketika bertemu dengan sosok yang bernama Thomas Alva Edison dan ketiga teman yang lainnya, beliau menjadi salah satu orang paling kaya di Amerika. Nah, di sini juga diceritakan tentang bagaimana sih menemukan anggota mastermind, mengompensasi, rapat dengan mastermind, dan mempertahankan mastermind. Selanjutnya yaitu adalah seksualitas. Diawali dengan quotes, lebih banyak emas ditambang dari pikiran manusia daripada dari permukaan bumi. Nah, seksualitas itu adalah energi kreatif dari semua orang yang jenius. Karena tidak akan pernah dan tidak pernah sama sekali sampai sekarang seorang pemimpin, seniman ataupun sebagainya tidak memiliki kekuatan pendorong seks. Nah, hasrat seksual itu adalah hasrat manusia yang paling kuat. Nah, ketika ini mendorong manusia, maka manusia tersebut bisa memiliki ketajaman imajinasi, ketekunan, dan sebagainya. Di sini dijelaskan juga bagaimana tentang cinta. Cinta, romansa, dan seks adalah emosi-emosi yang sanggup mengantarkan orang-orang ke puncak pencapaian dan bisa membuat Anda menjadi orang yang jenius. Selanjutnya adalah bab 13, yaitu pikiran bawah sadar. Diawali dengan quotes, kesuksesan tak perlu penjelasan, kegagalan tak bisa dijelaskan dengan dalih. Nah, pikiran bawah sadar itu di sini dijelaskan bahwa lebih rentan dipengaruhi ketika ia bercampur dengan emosi, dengan perasaan, ketimbang dia hanya berasal dari pikiran kita saja. Nah, tanggung jawab kita ini memastikan bahwa pikiran bawah sadar itu pasti mengalirkan emosi positif. Nah, karena emosi positif itulah yang akan membuat pikiran-pikiran kreatif. Di sini juga dijelaskan ada 7 emosi positif dan 7 emosi negatif. Emosi positif seperti hasrat, keyakinan, cinta, seks, antusiasme, romansa, harapan. Sedangkan negatif itu seperti takut, cemburu, kebencian, balas dendam, tahayul, dan kemarahan. Oke, bab selanjutnya adalah bab 14, yaitu otak, yang merupakan stasiun pemancar dan penerima pikiran. Diawali dengan quotes, jangan harapkan masalah, karena harapan biasanya menjadi kenyataan. Oke, kita sering kali biasanya berbicara tentang sesuatu yang tidak berwujud. Kita bicara tentang melalui panca indera kita memikirkan sesuatu yang tidak berwujud, dan sebenarnya itu berasal dari kekuatan yang tidak terlihat dan tidak berwujud. Jadi dapat disebutkan otak itu merupakan kekuatan yang sangat besar dan tidak berwujud. Di bab ini dijelaskan juga tentang telepati. Bagaimana telepati itu sebenarnya adalah energi yang kita pancarkan melalui otak kita. Dijelaskan juga tentang cara menggabungkan pikiran-pikiran saat kita bekerja kelompok, seperti tugas contohnya. Oke, bab selanjutnya itu bab 15, indera ke-6, yang merupakan pintu kuil kebijaksanaan. Diawali dengan quotes, pencapaian besar biasanya lahir dari pengorbanan besar dan tak pernah dari keegoisan. Oke, sebenarnya pemahaman tentang apa itu indera ke-6 itu hanya bisa didapatkan oleh kita melalui meditasi atau pengembangan mental dari dalam diri kita. Dengan bantuan tersebut, kita bisa diperingatkan tentang sesuatu, misalnya bahaya yang akan datang, dan kita pun bisa memanfaatkan dari peringatan tersebut. Nah, di sini juga diceritakan bagaimana Napoleon Hill, penulis buku ini, yang sama sekali tidak percaya dengan apa itu mujizat, karena semua yang berlaku di dunia ini harusnya berlaku hukum alam. Tetapi kalau kita pikirkan, tidak semua hukum alam dapat kita mengertikan. Ya, sebenarnya itulah mujizat yang kita tidak bisa mengerti. Kita akhirnya ke ujung bab, yaitu bab 16, 6 hantu rasa takut. Berapa banyak sih hal yang menghentikan langkah Anda? Diawali dengan quotes, setengah perjalanan meraih keinginan kita adalah mengetahui apa yang kita inginkan dalam hidup. Di sini bab ini menjelaskan tentang 6 ketakutan dasar manusia, yaitu kemiskinan, kritikan,
kesehatan yang buruk, kehilangan cinta seseorang, menjadi tua, dan kematian. Adapun ketakutan-ketakutan yang lain itu sebenarnya variasi dari 6 ketakutan dasar ini. Nah, ketakutan-ketakutan dasar ini biasanya sering membuat diri manusia menjadi cemas ataupun menjadi ragu, dan bisa membuat tingkah manusia menjadi aneh atau tidak benar. Contohnya menunda-nunda pekerjaan, takut berpendapat, ragu dalam mengambil keputusan, ataupun sebagainya. Dan ini merupakan bab terakhir yang ada di bab ini. Terima kasih. Oke, akhirnya udah di penghujung video ini. Dan telah dijelaskan semua bab ke-16 bab, dari bab awal rahasia kesuksesan hingga bab akhir 6 hantu rasa takut. Tentunya saya mohon maaf apabila dari penjelasan ini kalian ada salah satu di antara kalian yang kurang mengerti atau kurang pahami, tapi saya tetap merekomendasikan kalian semua untuk membaca buku ini. Saya pun sepertinya akan membaca ulang ya buku ini biar lebih mengerti. Nah, satu kalimat dari saya yang bisa menyimpulkan buku ini adalah kesuksesan itu perlu persiapan, perlu rencana yang matang, perlu mengetahui diri sendiri, dan perlu eksekusi yang tepat. Sekian review dari saya. Terima kasih.